Halo, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Ruang diskusi santai tapi tetap kritis bersama kita, mahasiswa Fakultas Hukum yang peduli terhadap isu-isu bangsa. Di podcast perdana ini kita akan membawakan sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di berbagai media. Dan topik ini juga salah satu petitum yang sering dibawakan oleh mahasiswa ketika berdemonstrasi, yaitu terkait Undang-Undang Perampasan Aset dan Pemiskinan Koruptor ditinjau dari perspektif mahasiswa. Sebelum kita mengundang rekan-rekan mahasiswa yang lain, perkenalkan saya Dira Sidin. Saya Dava Ainun Najwan, kami sebagai moderator, narasumber kita yang terakhir. Saya rekan Arifin. Mengenai Undang-Undang Perampasan Aset, pada saat mendengar Undang-Undang Perampasan Aset, apa yang terbesit dari pikiran rekan-rekan? Suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merampas aset yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi itu sendiri, dengan tujuannya yaitu supaya mengembalikan keuangan negara dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Jadi untuk mengambil gitu objek atau barang yang memang oleh orang tersebut atau oleh pelaku korupsi gitu diambil. Ya. Di dalam hukum itu sendiri kita juga tidak akan istilahnya itu tidak asing lagi mendengar kata ius constitutum dan juga ius constituendum. Ius constitutum ini merupakan hukum positif yang berlaku di suatu negara pada saat ini. Sedangkan kalau ius constituendum itu merupakan suatu hukum yang diidam-idamkan atau hukum yang dicita-citakan atau juga hukum yang diharapkan supaya hukum tersebut bisa menjadi suatu hukum positif yang akan berlaku di suatu negara di masa yang akan mendatang. Begitupun juga dengan merancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Undang-Undang Perampasan Aset ini merupakan suatu rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi negara untuk melaksanakan ataupun melakukan merampas aset ataupun harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana, bisa meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang ataupun kejahatan korporasi yang lainnya, yang mana tanpa harus menunggu adanya suatu peradilan terlebih dahulu. Berarti diambilnya aset atau objek tersebut sebelum dilakukannya proses peradilan. Betul sekali. Mungkin saya sendiri sama seperti yang lainnya. Untuk tambahannya mungkin bahwasanya Undang-Undang Perampasan Aset ini sudah didam-idamkan oleh seluruh elemen masyarakat tersendiri, bahwasanya di dalam aturan ini memfasilitasi pemerintah untuk merampas atau bahasa ini menyita aset atau harta kekayaan dari para koruptor, hasil korupsi itu sendiri dan tidak pidana pencucian uang sebelum terjadinya proses peradilan. Sekian. Nah, kemudian apakah rekan-rekan mahasiswa setuju ketika Undang-Undang Perampasan Aset ini benar-benar disahkan di Indonesia ini untuk mengurangi tingkat kejahatan korupsi di Indonesia? Setuju, karena keluarkannya regulasi ini supaya aset-aset negara yang tadinya dikorupsi dikembalikan kembali kepada negara. Untuk mempertahankan penegakan hukum di Indonesia sendiri ya. Karena kan seperti yang kita lihat dari awal-awal, bahwasanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu masih sangat kurang, minim lah. Jadi mungkin adanya regulasi ini dapat memperkokoh lah. Dan juga karena kan regulasi ini dilakukan sebelum peradilan ya, jadi bisa dilakukan secara cepat lah. Karena kan kalau melalui peradilan sendiri ya kita tahu lah panjang dan rumit tuh. Ya. Karena dilihat juga mungkin dari nominal dari yang diambil dari negara dan yang dikembalikan sangat jauh berbeda. Rekan sangat setuju ya ketika undang-undang ini disahkan. Semoga ketika disahkannya ini menjadi sebuah solusi gitu.
Nah, lalu mengenai mekanisme dari undang-undang perampasan aset itu sendiri, apakah atau bagaimana pandangan dari rekan-rekan terkait mekanismenya? Oke, terkait dengan mekanisme untuk pelepasan aset ini sendiri, menurut saya sih agak sedikit kurang ya, dikarenakan ya terkadang sih ketika kita melihat suatu perbuatan ataupun tindak pidana korupsi ini, tiba-tiba si koruptornya itu tiba-tiba udahlah lolos gitu. Nah, tapi kita juga harus bisa mengetahui mengenai mekanisme seperti apa, prosesnya bagaimana, mengenai tuntutan ke pengadilannya bagaimana, kemudian transparansi itu yang paling penting bagi saya. Dan mungkin sejauh ini mengenai transparansi tersebut terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi, itu bagi saya itu masih agak kurang dan mungkin harus dibenahi kembali. Menurut rekan-rekan bagaimana nih penegakan hukum terkait korupsi ini? Oke, mungkin menurut saya sangat jelas, sangat kurang. Karena kita lihat sendiri bahwasanya proses administrasi dan transparansi di proses peradilan tindak pidana korupsi itu sangat tertutup. Tidak ada transparansi terhadap masyarakat. Bahwasanya hari ini orang ini telah dipidana, besok ini di penjara di sini kan tidak ada penjelasan tersendiri kan. Dan untuk penegakan hukumnya, menurut saya sekarang tidak ada yang memuaskan, karena hanya paling lama ya cuman 20 tahun juga remisi lagi. Ya, hanya remisi ya, pemotongan dari masa tahanan sendiri. Berarti apa ya, bahwasanya undang-undang ini harus diawasi dan adanya transparansi terkait proses penegakan hukum korupsi itu sendiri. Mungkin rekan-rekan mahasiswa juga sering mendengar terkait isu-isu terkini, isu-isu belakangan ini yang yang sangat hit gitu atau sering didengar di berbagai media. Nah, bahwasanya ada statement yang mengatakan bahwasanya istri dan anak itu tidak terlibat terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Nah, itu bagaimana pandangan rekan-rekan mahasiswa terhadap statement yang seperti itu? Mungkin kalau terlibat secara langsung memang tidak ya, tapi mereka kan istilahnya bisa merasakan lah hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Kalau dari saya sendiri, sebelumnya saya sepakat oleh apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Fadil mengenai tadi bahwasannya orang korupsi ini tidak terlibat secara langsung ya, dan kita juga harus bisa menggarisbawahi terkait dengan kata terlibat ini itu seperti apa dan bagaimana. Misalnya kalau seorang suami ini melakukan suatu korupsi, nah anak dan istri ini kan mereka mungkin sebagian ada yang tahu lah bahwasanya harta yang didapatkan oleh seorang suami ini itu berasal dari hasil korupsi ataukah tidak ini. Kalau secara pelaksanaan sendiri misalnya seorang suami itu melakukan korupsi kan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang, pasti ada kawannya ataupun temannya yang membantu lah untuk melaksanakan, untuk memperlancar pelaksanaan itu sendiri. Dan mungkin kalau secara secara tidak langsung ya tadi yang disampaikan oleh rekan saya Fadil, bahwasannya ya memang itu adalah suatu risiko yang harus diterima oleh si istri ataupun anak tersebut. Kurang lebih seperti itu. Berarti secara hukum bahwasanya istri dan anak itu tidak ikut terlibat ya dalam proses pelaksanaannya, tidak terlibat langsung, cuman terlibat dalam pemakaiannya doang. Ya, merasakan juga hasil dari harta korupsi tersebut. Nah, ada juga terkait isu-isu lain terkait negara kita nih, terkait bangsa Indonesia, bahwasanya negara kita ini sedang krisis keuangan atau sedang turun-turunnya keuangan negara begitu. Nah, apabila nantinya undang-undang perampasan aset ini disahkan, benar-benar disahkan, apakah ini akan menjadi sebuah solusi
bagi negara untuk mengembalikan keuangan negara seperti semula atau bahkan lebih gitu. Bagaimana nih menurut rekan-rekan mahasiswa? Kalau menurut saya ya sih saya setuju ya, karena sebagian besar atau faktornya salah satunya dari korupsi itu sendiri yang menyebabkan turunnya keuangan negara itu. Ya. Jadi undang-undang perampasan aset ini bisa sangat membantu dalam kenaikan keuangan negara atau ekonomi negara. Berarti sangat apa ya, sebagai solusi, Solusinya. sebagai solusi cepat ya, istilahnya sebagai solusi cepat untuk mengembalikan keuangan negara. Nah, dan terakhir ada isu terkait ini masih ada hubungannya dengan undang-undang perampasan aset ya, Iya. yaitu isu yang mengatakan bahwasanya KPK itu tidak dapat menyelidiki terhadap komisaris BUMN. Nah, bagaimana nih pendapat rekan-rekan terkait bahwasanya KPK ini tidak dapat menyelidiki komisaris BUMN yang bisa menjadi apa ya, sebagai celah gitu, sebagai celah terhadap maraknya korupsi itu akan terjadi lagi gitu. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan terkait KPK? Oke, mungkin itu sendiri ya terhambat karena ada undang yang baru, undang-undang BUMN, bahwasannya KPK tidak bisa menyelidiki komisaris dari BUMN itu sendiri, dikarenakan di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa komisaris BUMN bukan merupakan alat negara. Bukan alat negara, bukan sebagai kerja atau bagaimana nih? Nah, saya bingung. Bahwasanya beliau itu bekerja untuk apa? Swasta atau gimana? Atau di bawah siapa? Tidak tahu ya. Padahal kan itu badan usaha milik negara. Ya. Tapi di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa BUMN bukan merupakan alat negara. Sedangkan dalam undang-undang KPK ya, kalau yang terlibat korupsi itu ditangkap itu harus alat negara atau ya kalau negara atau pegawai negara. Jika nantinya KPK tidak dapat menyelidiki komisaris BUMN, berarti itu namanya bukan lagi BUMN dong, bisa menjadi BUMP ya, Ya, bahan milik pribadi begitu. Jika nantinya KPK ini tidak dapat menyelidiki, ya. Nah, pertanyaan siapa yang dapat menyelidiki dia? nah itu yang masih menjadi pertanyaan semua. Apakah yang dapat menyelidiki komisaris BUMN ini? Berarti mungkin gini, kesimpulannya mungkin komisaris tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana yang lain, contohnya penggelapan. Iya. Jadi Berarti polisi yang harus berperan. harus menyelidiki terkait korupsi di BUMN itu sendiri. Betul. Ya, jadi kesimpulannya itu bahwasanya istri dan anak ini karena sama-sama memakai uang atau harta dari korupsi itu sendiri, bahwasanya mereka berdua juga harus merasakan ketika undang-undang perampasan aset ini disahkan dan koruptor itu dimiskinkan, harus merasakan yang namanya kemiskinan. Kemudian bahwasanya undang-undang perampasan aset ini ketika disahkan itu akan menjadi sebuah solusi bagi negara nih untuk menaikkan keuangan negara itu sendiri, bahkan lebih mungkin bisa jadi ya. Nah, untuk KPK seharusnya diberikan ruang penuh begitu ya, berikan ruang penuh untuk menyelidiki kasus tindak pidana korupsi itu sendiri, diberikan ruang penuh. Nah, apakah undang-undang perampasan aset ini dan kemiskinan koruptor ini akan menjadi solusi atau hanya sebuah gimmick belaka atau sebuah cerita komedi belaka? Nah, itu tidak tahu ya, tergantung pemerintahan sekarang. Nah, satu lagi, jika nanti rekan-rekan mahasiswa dapat menyampaikan sesuatu terhadap badan legislatif dan badan eksekutif, apa yang akan rekan-rekan sampaikan nih terkait undang-undang perampasan aset ini terhadap legislatif dan eksekutif ini?
untuk Indonesia sekarang? Baik, terkait dengan apa yang akan kami sampaikan kepada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sendiri, bahwasannya dari kami sendiri mengharapkan ketika undang-undang pelepasan aset ini itu kalau bisa itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya, bukan hanya saja memberikan manfaat kepada orang yang membuatnya, akan tetapi bisa memberikan juga manfaat kepada masyarakat umum. Karena apa? Karena sebaik-baiknya itu suatu aturan adalah bisa memberikan manfaat yang sebesar-besar dan seluas-luasnya bagi masyarakat, seperti yang telah diungkapkan oleh Jeremy Bentham juga. Beliau juga mengungkapkan seperti itu, termasuk juga, dan dari kami mengharapkan bahwasanya ketika hal tersebut disahkan, undang-undang pelepasan aset yang disahkan, itu tidak adanya unsur penyimpangan. Artinya adalah tidak ada suatu kepentingan yang ditanamkan oleh siapa yang membuat aturan itu. Dan yang paling penting adalah tadi sudah saya sampaikan bahwasannya harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, baik untuk sekarang maupun masa yang akan mendatang. Oke, terima kasih untuk saran dari rekan-rekan mahasiswa. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa ya untuk kali ini. Mungkin dicukupkannya untuk kali ini terkait diskusi santai tapi kritis bersama rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa Fahmi, Fadil, dan Arifin yang telah memberikan memberikan pandangannya terhadap bangsa untuk undang-undang perampasan aset dan kemiskinan koruptor ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan atau di lain waktu, atau mungkin bisa jadi akan ada episode 2 dari podcast Suara Mahasiswa ini. Jangan lupa tetap kritis dan tetap peduli terhadap isu-isu bangsa. Mungkin itu saja. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.